Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun yang dikenal sebagai Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang isinya segala hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z. Di dalam buku ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana fisik Nabi, bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, itu akan bisa kita pelajari dalam kitab ini yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita sampai di pembahasan bab yang ke-43 yang berjudul Babun ma jaa fi shaumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang akan menerangkan kepada kita tentang bagaimana puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Dan ternyata umat-umat terdahulu niku sampun poso. Jadi kalau misalkan kita itu oleh Allah diberikan syariat ibadah yang namanya puasa, boten usah terlalu gumun, boten usah terlalu kaget, dan kita jangan merasa orang sing paling abot. Kok iki syariat sing ngongkon ngempet makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau mau ngitung abot-abotan Bapak Ibu, maka umat-umat terdahulu mereka jauh lebih berat. Puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu Bapak Ibu jauh lebih berat dibandingkan puasa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Contoh Pak, di zaman Nabi Isa dahulu Bapak Ibu itu ada puasa yang disebut sebagai puasa tidak berbicara. Puasa apa Ibu? Tidak berbicara. Jadi dari pagi sampai malam niku pripun mulutnya Bu? Mulutnya diapakan Bu? Dikunci. Wah, kalau ada puasa ini Pak, yang paling bersyukur niku bapak-bapak. Terus Pak nggih? Kenapa kok seperti itu? Alhamdulillah seharian istrinya tidak
Ngomel Pak ya. Masya Allah. Ya. Jadi ada puasa, ya, tidak berbicara. Apa Ustadz dalilnya? Dahulu ketika ibunda Maryam itu mengandung putranya yang bernama Isa atau Nabi Isa, Bapak Ibu. Pada waktu itu ibunda Maryam menunjuk atau memberikan isyarat ke mulutnya. Ketika orang-orang di zaman itu kepo. Ya, ketika orang-orang di zaman itu apa? Kepo. Ini bagaimana ceritanya? Perempuan yang belum menikah, perempuan yang konon katanya tidak ada satupun di antara laki-laki yang menyentuhnya, kok ujuk-ujuk bisa hamil. Maka orang-orang pun mulai menuduh ibunda Maryam itu dengan tuduhan yang nista dan tuduhan yang keji. Sehingga pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala berikan isyarat kepada ibunda Maryam, wahai Maryam, hari ini kamu akan mendapatkan ujian yang sangat berat karena kamu harus menunjukkan anak laki-lakimu itu ke masyarakat. Maka apapun yang dikatakan oleh mereka, menengok, diamlah, tahanlah lisanmu dan jangan berbicara. Maka betul Bapak Ibu, ketika sampai di tengah-tengah keramaian, dalam sebuah riwayat dikatakan, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ceramah belum ada 10 menit sudah muncul kopi Pak ini Pak. Nanti kalau sudah 1 jam yang muncul apa Pak kira-kira Pak? Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ada semut-semut terbang ini Pak. Semut itu yang dirubung biasanya pun ingkang no Pak. Manis. Berarti saya manis Pak ya, dirubung semut itu. Astagfirullah. Ya, lanjut. Ibunda Maryam pada waktu itu oleh Allah diperintahkan untuk apa? Berpuasa. Dan puasa yang dilakukan oleh Maryam pada waktu itu Bapak Ibu yaitu apa? Puasa untuk tidak berbicara. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni lan ukallimal yauma insiya." Pada hari ini aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbicara kepada manusia. Maka ketika pertanyaan dari manusia itu terlalu banyak, apa yang dilakukan oleh Bunda Maryam? Fa asyarat ilaih. Ibunda Maryam menunjuk putranya yang masih bayi. Seakan-akan Ibunda Maryam pengen mengatakan apa? Kilo, lek awakmu pengen teko neng anakku. Kalau kalian pengen bertanya, tanyalah kepada anakku. Seakan-akan seperti itu. Maka masyarakat pun mengatakan apa? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Wahai Maryam, apakah kamu itu kira kita orang gila? Bagaimana mungkin kami bertanya kepada anak kecil yang masih baru lahir? Bagaimana mungkin kami bertanya kepada anak kecil yang masih newborn? Ya. Ya mungkin ibu-ibu dulu melahirkannya di berapa tahun yang lalu Bu? 30 tahun yang lalu Bu ya. Mungkin istilah newborn itu masih belum ada Pak Safit waktu itu ya. Belum ada ya. Ya, kalau istilah zaman sekarang kan kalau anak kecil baru lahir itu disebut sebagai newborn. Maka kalau panjenengan pergi ke toko susu, toko diapers itu, Alibaba itu ya, panjenengan kalau lihat pampasnya bayi itu ada yang tulisannya NB. NB itu singkatan apa? Newborn. Ya. Bayi yang usianya dari 1 sampai 3 bulan. Ya. Ustadz kok tahu ya? Saya baru punya bayi ya, akhirnya saya tahu istilah-istilah gitu. Nah, maka Ibunda Maryam menunjuk kepada putranya. Lek awakmu pengen teko karo anakku. Maka orang-orang mengatakan apa Ibu? Kaifa nukallimu man kana fil ahdi sabiya wa Maryam? Bagaimana mungkin kami ngajak ngobrol, kami bertanya kepada bayi yang baru saja lahir.
Maka Bapak Ibu, atas izin dari Allah, pada waktu itu Nabi Isa yang masih baru lahir ceprot langsung bisa berbicara. Apa kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala? Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini Abdullah. Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya aku itu adalah hamba. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengangkat Nabi Isa ataupun dalam istilah orang-orang Nasrani itu dianggap sebagai Yesus, Bapak Ibu. Maka Yesus itu tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya. Jadi Nabi Isa tidak pernah sekalipun mendeklarasikan dirinya sebagai seorang, tidak pernah. Maka kalau ada orang yang menganggap Nabi Isa ataupun Yesus itu merupakan anak Tuhan, Bapak Ibu, maka mereka telah mengatakan perkara yang ada. Kalau dalam istilah kita umat Islam, Pak, perkataan seperti itu termasuk ke dalam kategori bid'ah. Jadi bid'ahnya agama Nasrani itu, Bapak Ibu, yaitu apa? Ketika mereka mengakui sistem trinitas dalam masalah ketuhanan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, kemudian ada apa? Roh Kudus. Yang seperti ini Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang-orang yang mengada-ngada. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah sendiri yang bilang, laqad kafara, dan telah kafirlah orang-orang yang mengatakan apa? Innallaha tsalitsu tsalatsa, dan telah kafirlah orang-orang yang menganggap Allah itu tiga. Allah itu trinitas. Maka keyakinan kita terhadap Yesus, Bapak Ibu, yaitu apa? Yesus atau Nabi Isa itu adalah Abdullahi wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi intinya di zaman Nabi Isa, Bapak Ibu, dan juga era sebelum itu, puasa itu ada yang menahan untuk tidak berbicara dari terbit fajar sampai terbenam. Ustadz, di agama kita kok nggak ada, Ustadz, puasa dari berbicara dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Kenapa kok puasa berbicara itu tidak ada di era umat Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Kenapa kira-kira, Pak? Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, apa yang Allah tetapkan bagi umat Islam itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi sebabnya yang pertama, kalau kita diberikan beban puasa seperti umat-umat terdahulu, Bapak Ibu, boleh jadi kita tidak mampu. Kita tidak apa? Tidak mampu. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada manusia, wabil khusus umatnya Nabi Muhammad SAW, itu perkara yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Maka kira-kira Bapak Ibu, masuk akal apa buatan? Kalau Allah itu tahu umatnya Nabi Muhammad itu tidak mampu, kemudian kok tetap diberikan beban itu, Pak? Kira-kira masuk akal buatan? Tidak masuk akal.
Maka perintah yang tidak masuk akal itu Bapak Ibu tidak mungkin Allah syariatkan. Ya, perintah yang tidak masuk akal itu tidak mungkin Allah Bapak Ibu syariatkan. Maka puasa untuk tidak berbicara ini Allah cabut dan tidak diwajibkan lagi bagi umat Islam. Itu puasa yang pertama yang sudah dihapus. Puasa yang telah dihapus diantaranya yaitu apa? Puasa berbi. Yang kedua, ada jenis puasa Bapak Ibu yang pada zaman dahulu itu ada, tapi di era umat Nabi Muhammad itu tidak ada. Apa itu jenis puasanya Bapak Ibu? Puasa boten ngiyup. Puasa boten ngiyup itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa? Berteduh ya. Puasa tidak berteduh. Maksudnya apa Ustadz? Jadi seharian Bapak Ibu, orang yang berpuasa dengan jenis ini itu tidak boleh masuk ke dalam rumah, tidak boleh berada di bawah pohon. Jadi dia mewajibkan dirinya berada di entak-entakan. Entak-entakan ini kenapa? Ya pokoknya di tempat yang nggak ada inilah ya, nggak ada penutupnya antara dia dengan matahari ya gitu. Nah dahulu Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW sedang memberikan ceramah seperti ini di Masjid Nabawi, maka ada salah satu sahabat yang cuma ndelongop saking jaba masjid. Ada salah satu sahabat yang kemudian dia hanya menyaksikan, mendengarkan ceramah Nabi dari luar. Kemudian Nabi bertanya, itu kenapa saudaramu itu kok tidak masuk ke dalam masjid? Kok dia panas-panasan di siang hari yang sangat terik seperti ini? Kemudian apa kata sebagian sahabat? Innahu qad shoma, wahai Rasul, sesungguhnya orang tersebut sedang melaksanakan puasa. Jadi puasa di zaman itu Bapak Ibu ada bentuk ibadah kepada Allah itu dengan apa? Tidak ngiyup. Ya. Merasa Bapak Ibu bahwa ketika diri itu semakin tersiksa, mereka mendapatkan pahala dari, maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan apa? Muruhu bi an yadkhulul masjid. Katakanlah kepada orang itu untuk masuk ke dalam masjid, karena di umat Nabi Muhammad tidak ada puasa untuk tidak ngiyup. Tidak ada puasa untuk tidak berteduh. Jadi puasa tidak berteduh itu oleh Allah dihapus untuk umat Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita sekarang Mbak menahan lapar, menahan dahaga, menahan makan dan minum, itu mulai dari kapan? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau di zaman dulu Bapak Ibu, ketika awal-awal puasa itu disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad, mereka itu mulai menahan lapar dan dahaga semenjak tidur malam. Semenjak kapan? Tidur malam sampai nanti adzan maghrib, sampai matahari terbenam. Artinya, kalau bibar isya panjenengan istirahat, panjenengan tidur, maka mulai detik itu panjenengan pun boten angsal dahar, tidak boleh makan, panjenengan juga tidak boleh minum. Tapi ternyata Bapak Ibu, banyak sekali di antara sahabat yang kemudian tidak sanggup. Bahkan pada waktu itu, karena pada siang harinya mereka dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan suami istri. Ternyata pas malam hari Bapak Ibu, ketika mereka bangun tidur, banyak di antara mereka yang pengen untuk berhubungan suami istri. Bahkan Umar bin Khattab dan juga beberapa sahabatnya, mereka sering kelupaan. Setelah mereka bangun tidur, ternyata mereka melakukan hubungan bersama istri-istri mereka. Akhirnya mereka pun curhat kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tidak kuatnya mereka itu untuk menahan puasa, menahan lapar, dahaga dan juga berhubungan suami istri dari semenjak tidur.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, fal ana khaffafallahu minkum fal ana khaffafallahu lakum wa alima anna fikum dha'fa. Dan sekarang, mulai sekarang Allah ringankan bagi kalian. Dan Allah tahu kalau kalian itu lemah. Jadi Bapak Ibu, kalau dibandingkan umat-umat terdahulu, ya kita yakin Pak, kalau umatnya Nabi Muhammad ini merupakan umat yang paling lemah. Fisik kita lebih kecil, umur kita lebih pendek. Sementara umat-umat terdahulu Bapak Ibu, ada yang usianya sampai 1000 tahun. Masya Allah. Bahkan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ada seorang ibu-ibu yang nangis ketika anaknya, bayinya itu meninggal dunia. Kemudian ditanyalah ibu-ibu itu, Bu, ngapunten, yoswanipun putranipun panjenengan pinten tahun? Apa kata ibu-ibu itu? Kasihan wahai Nabi Nuh, anak saya baru berusia 40 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Jadi umur 40 tahun di zaman Nabi Nuh niku Bapak Ibu, tasik bayi owek-owek. Nah, sementara kita sekarang, Pak, umur 40 tahun pun pripun? Brengosen, jenggoten, bahkan mungkin rambutnya sudah mulai ada yang putih. Ya. Maka kalau dipikir, Pak, kita dengan umat-umat terdahulu itu jauh lebih lemah kita itu. Maka Allah berikan keringanan, ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan syariat, puasa itu bukan dimulai dari tidur malam, akan tetapi dimulai dari terbit fajar. Itu pun Pak, fajarnya fajar yang sodik, bukan fajar yang kadib, karena fajar itu ada dua. Wis ketok serenging muncul Pak, lek jam 3 ya tidak mungkin muncul. Nanti kalau sudah jam 4 kurang seperempat seperti sekarang ini, baru di situ mulai apa? Muncul fajar sodik. Kalau sudah adzan subuh, nah baru mulai dari detik itu kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum dan segala hal yang bisa membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Nah, sekarang pagi hari ini kita akan membahas, itu tadi baru mukadimah Pak. Mukadimah mohon sudah mau setengah jam Pak, ya Allah ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya puasa-puasa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anil musannif rahimahullah, hadhihi tarjamah li bayani saumin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-wajib wal mustahab. Di sini Al Imam At-Tirmidzi ingin menerangkan kepada kita tentang puasa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Puasa yang wajib niku puasa napa to Pak? No, puasa yang wajib niku Ramadan, apalagi nazar. Kalau saya jadi nawa, kalau saya jadi anggota DPR, saya akan puasa selama 30 hari. Contoh Pak ya. Contoh. Maka ketika dia sudah dilantik, dia memiliki hutang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa 30 hari. Nazar, betul yang kedua. Yang ketiga apa? Apa Bu? Ibu-ibu sering nih yang ketiga ini. Bu, dalam Ustaz gitu loh. Bu, apa? Nyaur hutang. Apa itu istilahnya? Kalau di dalam istilah fikih atau istilah syariat, apa itu namanya? Kodok. Ya, kodok puasa. Jadi ibu-ibu mungkin, atau bapak-bapak bisa nggak kodok puasa? Bisa nggak kodok puasa bapak-bapak? Apa sebabnya? Sakit, apalagi safar. Nah, contoh. Selain sakit dan safar ada? Napa? Laki-laki. Ngapunten? Oh, kerja berat. Wah, kerja berat ini juga harus dibahas ini Pak ya. Ya. Kerja berat. Ustadz ngisi ceramah kerja berat teman-teman tadi Pak.
Ustaz ngisi ceramah ini kerja berat mboten Pak itu? Ribon berat mboten Pak? Lebutan berat amplopnya kok kandel Pak. Astagfirullahaladzim ya. Saya jadi teringat Anwar Zaid Pak kalau itu Pak. Ya. Kenapa kok kemudian mubalik sekelas siapa? Ya kalau di apa di yang umum Pak, yaitu seperti siapa? Kiai Haji Anwar Zaid, kemudian Ustadz Abdul Somad, kemudian dan seterusnya lah ya, yang sudah level-level nasional gitu Pak. Kenapa kok kemudian apa namanya biasanya itu untuk akomodasi itu mahal Pak? Apa kata beliau? Ini agak ada jokesnya juga Pak ya. Kenapa? Karena untuk ngatur kata-kata atau untuk ngatur diksi Pak di depan umum, apalagi ketika yang hadir itu ewon Pak, tidak boleh salah milih kalimat. Karena kapan salah milih kalimat Bapak Ibu, maka itu boleh jadi pertama orang tersebut sakit melebat penjara Pak. Oh iya, kok sampai orang itu nggak punya ilmu, kemudian ceramahnya itu ngawur Pak, bisa jadi dengan ceramahnya itu dia akan masuk ke dalam penjara. Jadi resikonya nggih abot. Kemudian yang kedua, kalau dia itu ngomongnya ngawur, tidak ada dalilnya kok kemudian dia mengatakan halal, tidak ada dalilnya kok kemudian dia mengatakan haram, ancamannya pun neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal absara wal fuada kana 'anhu mas'ula. Ya. Dan janganlah kamu itu ngawur ngomong melalui lisanmu. Sesungguhnya anggota badan, penglihatan, pendengaran, bahkan hati Bapak Ibu itu nanti akan dimintai pertanggung. Maka sesuatu yang halal, yang dihalalkan oleh Allah kok sampai panjenengan haramkan, atau perkara yang haram kok sampai panjenengan halalkan, maka ancamipun apa Ibu? Neraka Pak. Maka jadi pencerahan itu kerja berat atau ringan Pak? Berat, makanya amplop kandel Pak. Guyan Pak, kalau yang ini guyan Pak ya, guyan Pak ini. Nah, apakah menjadi penceramah itu juga kerja berat? Oh berarti kalau paginya ceramah, siangnya boleh mokel gitu Pak ya. Nah nanti kita bahas insya Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ada puasa yang disebut sebagai puasa wajib. Ada puasa wajib. Dengan yang jelas puasa wajib itu yaitu apa? Ketika Ramadan, kemudian apa tadi? Nadar, yang ketiga qadha. Kemudian ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini Pak, yang kemudian kalau kita berhasil mengerjakannya, kita istiqomah untuk melakukannya, maka kita akan diizinkan untuk masuk surga dari pintu yang disebut sebagai pintu Ar-Rayyan. Pintu apa? Ar-Rayyan, pintu ahli puasa. Meskipun para ulama sebenarnya berbeda pendapat, yang diizinkan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan itu apakah orang yang berpuasa wajib atau mereka yang berpuasa wajib plus puasa sunnah. Maka sebagian ulama mengatakan orang yang bisa masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan ini adalah mereka yang bagus puasa wajibnya. Tapi kalau saya Pak, nampaknya kurang setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Karena sesuatu yang wajib itu tidak bisa membedakan antara hamba yang benar-benar soleh dengan hamba yang biasa. Karena perkara yang wajib niku Bapak Ibu, semua orang wajib mau tidak mau, rela atau terpaksa kudu melakukannya, kudu poso Pak. Maka Bapak Ibu, di zaman sekarang itu ketoke standarnya orang soleh niku pun menurun Pak. Seakan-akan kalau orang itu melakukan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, dan yang ibu-ibu menutup aurat, itu kata orang adalah orang yang soleh dan soleha.
Padahal yang seperti itu Bapak Ibu standar. Yo kudune lek muslim yo ngono. Lek muslim yo kudune salat, lek wedok yo kudune gawe jilbab, kudune ngono, Pak. Tapi karena saking banyaknya di zaman sekarang orang muslim yang ndak sholat, orang muslim yang ndak poso, orang muslimah yang ndak pakai jilbab, yang tidak menutup aurat, akhirnya muslim sing poso, muslim sing sholat, muslimah sing gawe jilbab malih ketok luwe soleh. Padahal kalau hanya itu Bapak Ibu, itu standar. Standar itu apa, Pak? Yaitu batas yang paling ngesor itu yaitu, Pak. Nah, maka kalau orang itu mau masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, surga yang khusus untuk ahlus siyam, orang yang rajin untuk berpuasa Bapak Ibu, maka ulama dari mazhab yang lain mengatakan, pendapat yang kedua, mereka mengatakan ora gur poso wajib. Tidak hanya puasa wajib, akan tetapi puasa sunnah dia juga harus rajin. Kenapa? Kalau puasa wajib itu tidak bisa dibedakan antara orang yang melakukannya dengan sukarela atau mereka yang berpuasa krono kepaksa. Jelas ibu-ibu sekalian? Jelas Bu? Ibu-ibu sering saya panggil ini karena paling jauh, Pak. Nanti kalau nggak saya panggil sebentar aja sudah tidur di belakangku nggih. Ya. Kalau bapak-bapak insya Allah enggak, Pak. Bapak kalau sudah ada kopi tidak mungkin tidur, Pak. Terus Pak nggih? Tapi puasa sunnah itu apa aja Bapak Ibu? Apa aja puasa sunnah yang panjenengan ketahui? Panjenengan sudah lama ngaji, Pak. Apa aja puasa sunnah itu? Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Kemudian Senin Kemis. Kemudian apa lagi? Puasa Daud, Masya Allah, ini yang paling utama. Apalagi? Ayamul Bid sudah. Syawal, Asantum. Apalagi? Arafah, Muharram. Apalagi? Asyura itu bukannya Muharram itu. Baik, sudah. Intinya puasa sunnah banyak. Intinya puasa sunnah banyak. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shaumu asluhu fil lughah al-imsak, al-man'u wa habsun nafsi wa huwa fi syar'i al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu secara bahasa, Pak, artinya adalah al-imsak ataupun menahan. Puasa secara bahasa artinya ataupun apa? Al-imsak ataupun menahan. Jadi orang itu kalau puasa Bapak Ibu kudu ngempet. Kudu apa Bapak Ibu? Ngempet. Dan ngempetnya itu terbagi menjadi dua. Ngempetnya itu terbagi menjadi dua. Yang satu ngempet untuk keabsahan puasa, dan yang kedua ngempet untuk kesempurnaan puasa. Ya, yang bawa buku boleh ditulis. Yang pertama yaitu ngempet atau menahan untuk keabsahan puasa, dan yang kedua yaitu ngempet untuk kesempurnaan puasa. Apa itu ngempet untuk keabsahan puasa? Ya jelas, orang yang puasa kudu menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami. Maka orang yang berpuasa kok ndak iso ngempet ketika melihat kopi. Kalau kopi godaannya kurang sih, es buah sama nasi padang. Wah. Ataupun apa? Es campur sama sate. Wah. Maka ketika tidak bisa ngempet ketika ada godaan untuk makan ataupun minum, atau misalnya nih bapak-bapak pas siang hari melihat istrinya begitu cantik luar biasa, kudu sabar Pak, kudu sabar nunggu ngantek buka. Ya, panjenengan sabar mboten Pak?
Kenapa panjenengan kok sabar? Sabar Ustaz, lah tak sawang-sawang ora enek sing iso narik aku Ustaz gitu. Boten-boten nggih. Jadi Bapak Ibu harus sabar menahan tiga itu, Pak. Menahan makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, itu merupakan batas yang paling rendah. Dan kalau orang tidak bisa menahan salah satu di antara tiga itu, Pak, maka jangankan mendapatkan kesempurnaan puasa, posone mawon dijamin boten sah kalau dia tidak bisa menahannya. Orang puasa siang-siang lapar, kemudian karena nggak bisa ngempet, ngunjuk sak celegukan, Pak. Pas ke masjid mau sholat duhur, wudhu, membasuh tangan, kemudian berkumur. Pas kumur Bapak Ibu, yang dimasukkan 3 kali, yang keluar cuma 1 kali. Yang 2 kemana? Masuk perut. Nah, itu batal juga. Ya. Atau yang lainnya, pokoknya yang melanggar 3 hal itu, puasanya boten sah. Dan dia wajib untuk mengqadha ataupun menggantinya, meskipun dia menggantinya, dia tidak akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi yang mokel Bapak Ibu, dia kudu mengganti, wajib. Dia wajib untuk mengganti. Tapi meskipun dia sudah mengganti, dia tidak akan mendapatkan pahala yang sama seperti puasa yang dilakukan pada waktunya. Kemudian yang kedua, batas yang kedua, kalau puasa kita pengen sempurna Bapak Ibu, maka kita harus menjauhi perkara yang sia-sia. Kita harus menjauhi perkara yang Bapak Ibu sia-sia. Ya. Apa kata Nabi SAW? Man la yada' qawla zur wal amila bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dosa lisan. Apa itu dosa lisan, Pak? Ya merasani, ngelok-ngelok nih, berkata kotor, apalagi Pak, berbohong, apa malih, itu memfitnah, apalagi Pak, dosa lisan, marah-marah, apa malih, panjang kok pura-pura nggak tahu tuh Pak, padahal banyak yang biasa dilakukan itu. Ya. Nah itu diantara dosa lisan. Man lam yada qaula zur, atau secara lebih spesifik lagi Bapak Ibu, qaula zur itu yaitu apa? Sumpah palsu. Dan sumpah palsu ini Bapak Ibu bisa diartikan ketika orang itu dahulunya pernah berjanji, kok kemudian di hari dia berpuasa itu dengan sengaja mengingkari janjinya, maka itu juga bisa masuk ke dalam kategori ini, Pak. Saya berjanji kalau saya sudah menjadi pejabat, saya akan menjadi pejabat yang jujur dan tidak korupsi. Ternyata mulai hari pertama langsung korupsi. Langsung mengeruk kekayaan alam untuk keperluan pribadi dan golongan, itu termasuk. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal amila bihi, dan dosa anggota badan. Dosa anggota badan. Dan kita Bapak Ibu sebagai manusia, Pak, ternyata ketika Allah menciptakan manusia, itu Allah memang menciptakan manusia itu memiliki ujian yang berat. Abad lah kita di dunia oleh Allah diperintahkan untuk mentaati perintah Allah. Ya, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Sementara di sisi lain, Allah membuat untuk kita Bapak Ibu setan yang senantiasa menggoda kita. Bukan hanya itu, kita juga dibekali oleh Allah hawa nafsu yang senantiasa menggoda
menggoda kita. Ya. Bagi laki-laki, godaan yang berat ini kuno Pak, mata. Bagi laki-laki, godaan yang paling berat no Pak, mata. Ketika ada wong wedok ayu liwat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menundukkan pandangan, ghaddul basar. Tapi hati kita, hawa nafsu kita pengen no Pak. Kita pengen delok Pak. Maka disitulah diuji keimanan kita. Kita lebih tunduk kepada perintahnya Allah atau kita lebih tunduk kepada godaan daripada hawa nafsu. Maka Bapak Ibu, dahulu semua makhluk itu ditawakne Pak, sapa sing gelem dadi khalifah di atas permukaan bumi. Langit, gunung ditawari. Ya. Gunung, kamu mau nggak jadi khalifah, pemimpin di dunia, kamu yang paling besar nih. Gunung ternyata tidak mampu Pak. Fa'abaina ayyahmilnaha fa'ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Di saat semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini tidak mau menjadi khalifah, karena memang menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini abot, berat. Makanya kenapa dahulu itu malaikat Jibril ketika menciptakan syurga, ketika Allah menciptakan syurga, Allah menyuruh malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, lihatlah syurga. Maka ketika malaikat Jibril melihat betapa indahnya syurga, kemudian malaikat Jibril mengatakan apa? Ya Allah, tidaklah satupun di antara manusia yang mengetahui keindahan syurga pasti kecuali mereka akan ingin masuk ke dalamnya. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk melihat neraka. Maka apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, tidak ada satupun di antara manusia, di antara hambamu yang ketika dia mendengar kengerian neraka kecuali dia akan meminta perlindungan kepadamu dari siksa api neraka dan dia tidak mau masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membungkus syurga itu dengan al-makarih, dengan perkara-perkara sing ndak penak. Sementara neraka itu dibungkus dengan sesuatu sing penak. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bi syahwat. Surga itu Bapak Ibu, bungkusnya yang harus kita terobos, yang harus kita lewati, pengen lebu surga Bapak Ibu. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak penak, yang bertentangan dengan hawa nafsu. Kita Pak, untuk duit, pinginnya ya duit ini panggah neng sak, panggah neng dompet, panggah neng rekening dan tidak berkurang. Tapi Allah memerintahkan kita untuk apa? Sodakohno sebagian daripada duitmu. Apa tambutan Pak? Apa? Wis kerja kesel-kesel entuk rasa piro wis kon bolak-balik kon sodakoh. Neng Masjid Sulaiman kon sodakoh. Neng Masjid Al Fajar kon sodakoh. Neng Masjid At-Taqwa kon aduh ranurah ganggu mulai-mulai ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ujiannya Pak. Maka kalau kita ingin masuk surga, tukunan surga itu dengan harta panjenengan dan dengan jiwa kita. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka, harta mereka yang oleh Allah akan dibalas dengan balasan surga. Seandainya Bapak Ibu, seandainya nggih, Allah niku mau hitung-hitungan dengan kita, Pak. Seandainya
Seandainya kita itu menjadi orang yang soleh dari lahir ceprot sampai meninggal dunia 60 tahun, Pak. Harusnya kita itu masuk surganya juga gur 60 tahun karena kita solehnya cuma 60 tahun. Kalau kita berinfak 1000, harusnya di surga kita juga hanya mendapatkan pahala 1000. Harusnya seperti itu. Panjenengan nopo natos nabung duit ning bank, nabung 1 juta, kemudian tahun depan jadi 100 juta. Saged? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Bahkan bank saja kalau kita itu nabung 1 juta, yo tertulis di rekening kita isinya pintan 1 juta. Maka kalau Allah itu pengen hitung-hitungan dengan kita, Pak, kudune kita sodakoh 10.000, kita sodakoh 1.000, benjing teng akhirat jumu'e nggih 10.000 1.000. Tapi ternyata beda, Bapak Ibu. Sedikit yang kita lakukan itu oleh Allah pasti dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, bahkan unlimited. Bahkan apa? Unlimited, tanpa batas, Pak. Panjenengan lek sampun mlebet teng swarga, mulai detik itu sampai selama-lamanya panjenengan akan kekal dan abadi. Panjenengan akan kekal dan abadi. Makanya dahulu Imam Ahmad itu ditanya, "Wahai Imam, bendino kita itu kok ngaji, wahai Imam? Kesel aku, Imam. Kapan leleren, wahai Imam?" Apa kata Imam Ahmad? "Nahnu sanastarihu law kana ahadu qadamaina fil jannah." Kita itu baru bisa istirahat kalau salah satu dari kaki kita sudah masuk ke dalam surga. Pun lek panjenengan sampun mlebet swarga, lereno, Pak. Lereno. Ibu-ibu yang ngoten, Bu, lek pengen leren kudu ndang mlebu swarga. Ya. Itu, Pak, kalau kita sudah masuk surga, baru kita leren, Pak. Maka selama kita hidup teng donya, Pak, tidak ada kata istirahat. Tidak ada kata istirahat. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, laqad khalaqonal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu, Bapak Ibu, dalam kondisi yang payah, dalam kondisi yang susah. Mereka akan menemui satu ujian menuju ujian yang lain. Satu kesulitan akan diselingi atau diganti dengan ujian yang lain, kesulitan yang lain. Dan itu tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu, sampai kita meninggal dunia. Maka bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Pak, kematian itu jalan yang terbaik. Apa sih yang masih kita cari di dunia itu, apa sih, Pak? Panjenengan kok pengen uripe dawa 100 tahun niku, pengen ngapain sih di dunia? Pengen ngapain, Pak? Pengen ngapain, Bu? Kok selalu doanya, ya Allah berikanlah umur yang panjang. Padahal Bapak Ibu, umur yang panjang itu kalau tidak diiringi dengan amal soleh, sia-sia. Maka doa kita kepada Allah, selain daripada meminta umur yang panjang, maka umur yang panjang itu harus dipakai untuk amal. Ada, Bapak Ibu, sebagian orang, semakin dawa umure, semakin akeh dosane, Pak. Bahkan saya itu sangat berharap di Indonesia ada beberapa nama, Pak, yang saya pengen nama-nama ini dan dicabut nyawanya oleh Allah. Kok orang dan mati-mati, Pak, orang-orang ini, Pak? Ya Allah. Gara-gara orang-orang ini, Pak, Indonesia rusak. Ya, gara-gara nama-nama ini Indonesia Pak. Dan qadarullah, takdirnya Allah, Pak. Orang-orang ini umre doa, Pak. Masya Allah. Ya. Maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup hanya meminta umur yang panjang, tapi harus minta kepada Allah umur yang panjang. Tapi umur yang panjang tadi kudu bermanfaat. Lek kula mboten sampun, lek kula pun mboten saged bermanfaat, ya Allah, mending panjenengan panggil mawon. Nah, gitu.
Maka kalau misalkan panjenengan Bapak Ibu minta umur yang panjang, minta juga semoga umur yang panjang itu bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka ketika panjenengan ngisi sisa usia dengan ngaji seperti ini, Pak, ini merupakan cara yang terbaik untuk mengisi sisa usia. Cara yang terbaik. Bahkan saya tidak nemu, Pak, apa cara yang lebih baik untuk mengisi waktu di zaman sekarang itu kecuali dengan pengajian seperti ini. Sebagian orang ada yang sudah pensiun itu, Pak, bingung mau ngapain. Akhirnya mereka mancing. Berada di kolam pemancingan itu nggak cukup 1 jam 2 jam, bahkan ada yang 3 hari 3 malam di situ, Pak. Masya Allah. Ini ngapain ini? Mancing apa camping ini, Pak? Mancing telung dino telung wengi, Pak. Mancing masalah. Ya. Masya Allah. Dan ada sebagian orang Bapak Ibu di usia tua yang harusnya waktunya itu dipakai untuk ngaji, dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Quran. Ada, Pak, orang itu yang masih bingung ngisi masa tuanya itu untuk apa. Akhirnya mereka ngapain, Pak? Setiap pagi, setiap sore duduk di pinggir jalan, delok wong sing bahkan setiap kali saya berangkat ngaji, saya selalu lihat orang itu, Pak, pagi sore itu jogrok ning ngarep omah ngitungi motor sing lewat. Ya Allah. Kenapa kok cara orang mengisi waktunya di akhir usia itu kok beda-beda? Kenapa, Pak? Pertama, memang merupakan taufik dari Allah. Dan yang kedua, Pak Ibu, yang sangat mempengaruhi bagaimana perspektif kita. Panjenengan ngertos perspektif mboten, Bapak Ibu? Apa itu perspektif? Sudut pandang. Apa yang mempengaruhi sudut pandang kita terhadap usia dan dunia ini, Bapak Ibu? Ilmu. Maka orang yang tidak punya ilmu, Bapak Ibu, mereka itu bingung mau ngapain, ya wajar. Lah mereka saja nggak punya pengetahuan. Maka hal pertama yang paling utama, Bapak Ibu, kalau kita pengen mengangkat kemuliaan umat ini, Bapak Ibu, maka umat ini harus dicerdaskan. Harus dicerdaskan. Makanya panjenengan yang mengisi waktu luang dengan datang ke majelis ilmu, maka ini merupakan cara yang terbaik. Ini merupakan cara yang terbaik. Nanti kalau panjenengan sudah pulang ke rumah, majelis ilmu sudah tidak ada, panjenengan bisa manfaatkan dengan baca Quran. Panjenengan bisa manfaatkan dengan sholat duha. Panjenengan bisa manfaatkan dengan apa lagi? Berzikir, macam-macam. Ya, macam-macam. Atau misalnya panjenengan di rumah punya wifi, punya kuota, buka YouTube, mendengarkan pengajian lewat YouTube. Silahkan cari siapa ustadz-ustadz favoritnya panjenengan, atau panjenengan nonton nih masjid Sulaiman Arif Abdillah. Nah, ini isinya full kajian, Mas, ya. Gak ada dangdut, gak ada karaoke, ya. Aman, ya? Aman lah, insya Allah itu. Insya Allah channelnya ini, Pak, sudah benar-benar tersaring. Isinya pengajian, Pak. Full pengajian. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke masalah puasa ini. Sa'altu Aisyah an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yasumu hatta naqula qad shama wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Dahulu Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sering untuk berpuasa. Saking seringnya Bapak Ibu, saking seringnya seakan-akan para sahabat itu mengira Nabi niku boten nate boten poso. Tapi pada momentum yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan, wa ma shoma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahran kamilan mundu qadimal Madinata illa Ramadan. Tapi Nabi itu Bapak Ibu juga sering boten poso blas, sampai-sampai orang-orang itu mengatakan apa? Nabi ini boten nate poso kecuali pada bulan suci Ramadan. Artinya apa Bapak Ibu? Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk puasa 1 bulan full, Pak. Selama 1 bulan full 30 hari itu tidak ada kecuali di bulan suci Ramadan. Maka panjenengan juga tidak boleh ngadi-ngadi. Apa dia mau ngadi-ngadi? Mengada-ngada, ya.
Aku ndak marme lek gur poso Daud. Aku pengen neng sasi iki. Ini bulan apa Pak? Rabiul Akhir Pak? Atau sudah Jumadil Awal ini? Ya. Saya di bulan ini pengen puasa full sasi. Niku malah buatan saya. Kalau memang panjenengan pengen maksimal puasanya, yang paling abot niku napa? Puasa Daud. Puasa Daud. Jumadil Awal sekarang. Jumadil Akhir malah, ya Allah. Ya. Sudah mau Rajab Pak ya. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti puasa kurang dari 100 hari ya, Masya Allah. Sampun siap nang dereng puasa? Ya. Ya, salah satu tipsnya juga supaya kita itu siap puasa Ramadan yaitu apa? Nyicil latihan puasa dari sekarang. Nyicil dikit-dikit. Mulai dari yang paling mudah. Yang paling mudah Pak ya Ayyamul Bid yang paling mudah. Karena hanya berpuasa 3 kali dalam 1 bulan. Nanti kalau pengen naik level puasa Senin, Kamis. Karena kalau puasa Senin Kamis itu insya Allah dalam 1 bulan insya Allah puasanya minimal 8 kali. Ya, karena Senin Kamis kali 4 minggu 8. Kemudian kalau pengen tambah abot malih ya puasa Daud. Ustadz, saya pengen puasa Senin Kamis plus puasa Daud plus puasa Ayyamul Bid. Boleh nambutan Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Berarti ada momentum ketika misalnya tanggal 13 panjenengan puasa Ayyamul Bid, kemudian 14-nya panjenengan puasa Daud, kemudian 15-nya panjenengan Ayyamul Bid lagi, kemudian 16-nya puasa Daud, itu boleh juga. Ya, boleh. Dan di dalam selain daripada mazhab Syafi'i menggabungkan jenis puasa lebih dari 1 niat itu hukumnya boleh. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i 1 ibadah sunnah itu hanya 1 niat. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Maliki, di dalam mazhab Hanafi boleh untuk menggabungkan lebih dari 1 niat dalam ibadah sunnah. Maka ketika panjenengan masuk masjid dalam mazhab selain Syafi'i itu panjenengan boleh menghafal Pak. Salat tahiyatul masjid sekaligus salat qabliyah subuh misalnya, itu boleh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i salate kudu ping pindho. Lek awakmu niat salat tahiyatul masjid, ya jangan niat salat qabliyah. Kudu ngadeg malih nambah untuk salat sunnah ora Pak? Qabliyah. Nah gitu ya. Dan ini kebebasan bebas panjenengan ajeng milih mazhab nopo ya, bebas Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu sudah 1 jam lebih Pak, Masya Allah, nggak terasa ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Takutnya kalau kedawan panjenengan malah bosan Pak ya. Kita cukupkan di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى